Coba ingat-ingat lagi tahun berapa kamu pakai baju serba putih, tangan terkatup di dada dan jantung berdebar-debar kencang saat berjalan maju ke altar. Ya, momen komuni pertama. Tanggal 7 Juni lalu, Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan biasanya hari raya besar ini dipilih oleh banyak paroki sebagai hari di mana anak-anak kecil menerima sakramen komuni pertama mereka. Melihat mereka, sadar nggak sih kalau kita sebenarnya sedang melihat cerminan diri kita yang dulu? Kenapa harus di hari raya tubuh dan darah Kristus? Karena gereja ingin menanamkan ingatan terindah dalam hidup anak-anak itu, bahwa apa yang mereka terima bukan sekedar roti biasa, bukan sekedar simbol atau tradisi. Yang mereka sambut adalah Yesus yang hidup, tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya yang nyata. Hati mereka yang masih polos, jujur, dan bersih resmi diubah menjadi tabernakel hidup, tempat di mana Tuhan semesta alam bertahta. Itu alasan kenapa suasananya selalu bikin merinding dan haru. Ada kemurnian iman yang luar biasa di sana. Tapi di balik sukacita itu, perayaan sebenarnya adalah sebuah refleksi besar, bahkan tamparan halus buat kita yang sudah dewasa, yang sudah bertahun-tahun lalu melewati masa komuni pertama. Coba kita tanya ke hati masing-masing, kapan terakhir kali kita maju menerima komuni dengan rasa rindu, gemetar, dan hormat yang sama seperti anak-anak itu? Seringkali karena kita sudah terbiasa ikut misa setiap minggu, menerima hosti kudus berubah menjadi sekedar rutinitas berbaris biasa. Kita maju ke depan, menengadahkan tangan, bilang amin, lalu kembali ke tempat duduk tanpa merasakan apa-apa. Kita lupa siapa yang kita sambut. Kita menyambut sang pencipta hidup kita dengan hati yang kadang dipenuhi pikiran jemuran di rumah, urusan kerjaan Senin besok, atau malah sibuk menilai pakaian orang di sebelah kita. Kita menerimanya dengan hati yang mungkin sedang kotor oleh dendam, gosip, atau kesombongan. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus mengingatkan kita bahwa Ekaristi bukan cuma tentang masa lalu saat kita kelas 4 SD dulu. Ekaristi adalah tentang hari ini dan setiap hari. Setiap kali kita menerima komuni, Yesus ingin mengalirkan dalam darah kita, berdetak di dalam jantung kita supaya hidup kita diubah. Kita yang sudah menerima komuni pertama bertahun-tahun lalu dipanggil untuk menjadi Ekaristi yang hidup bagi sesama. Artinya apa? Tubuh kita, waktu kita, tenaga kita harus rela dipecah-pecah dan dibagi-bagikan untuk menolong, mengasihi, dan membawa damai buat orang lain. Coba tuliskan di kolom komentar apa memori paling berkesan pas kamu komuni pertama dulu. Sampai jumpa di altar Tuhan. Tuhan memberkati.